Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan progres tugas besar untuk mata kuliah interaksi manusia komputer. Di sini saya beranggotakan 5 orang. Dari saya sendiri, nama saya Vivi Triani dengan NIM 13012040079. Di sini saya tidak sendiri. Saya Livia Rizky Adi Winarsasi dengan NIM 13012041147. Saya Miftah Amanda dengan NIM 13012041169. Saya Igusti Ayutri Anjarsari dengan NIM 13012043009. Dan saya Ratu Sazwina dengan NIM 130126. Kami telah membuat survei mengenai jajanan khas daerah dan kami berlima sudah menyebarkan form ke kerabat-kerabat terdekat kami. Dari hasil 52 responden, hampir semuanya suka membeli jajanan khas daerahnya masing-masing. Mungkin di antaranya ada 2 sampai 3 orang yang masih kurang tertarik membeli jajanan khas daerah karena satu dan lain hal. Nah, selanjutnya kami membuat pertanyaan apakah Anda membutuhkan aplikasi untuk membeli makanan khas daerah. Di antara 52 responden, 86,5 responden menjawab ya, dan 13,5% responden menjawab tidak. Artinya, para responden ini membutuhkan aplikasi yang diperuntukkan untuk dapat membeli makanan khas daerahnya agar mempermudah penggunanya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi bisnis dan prinsip desain aplikasi. Yang pertama itu merupakan proses bisnis keseluruhan. Pertama, user diminta untuk melakukan registrasi. Apabila user telah memiliki akun sebelumnya, maka user dapat langsung login ke dalam aplikasi. Yang kedua, setelah masuk, user akan masuk pada halaman beranda. Yang ketiga, ketika user melakukan menu pencarian, maka tampilan aplikasi akan sesuai dengan pencarian. Yang keempat, user memilih barang. Yang kelima, user menambahkan barang pada keranjang. Yang keenam, ketika user menekan fitur checkout, maka user akan diminta untuk memilih metode pembayaran. Yang ketujuh, user akan diarahkan ke laman pembayaran. Yang kedelapan, setelah user membayar, proses pembelian akan diproses oleh sistem. Yang kesembilan, user dapat melakukan tracking paket dengan mengakses menu notifikasi yang nantinya akan menampilkan tracking pesanan dari awal. Selanjutnya, pada requirement system, yang pertama, sistem dapat menyimpan data pribadi user dengan aman. Yang kedua, sistem memberikan fitur searching agar mempermudah user dalam mencari makanan yang diinginkan. Yang ketiga, sistem dapat menyimpan menu makanan yang ingin dipesan user pada keranjang. Yang keempat, sistem memberikan fitur checkout untuk mempermudah user dalam menyelesaikan pesanan makanan yang ingin dibeli. Yang kelima, sistem memberikan informasi riwayat mengenai makanan yang ingin dipesan dan konfirmasi pembayaran telah berhasil kepada user. Yang keenam, pada pembayaran, user dapat memilih metode pembayaran pada sistem. Baik, saya akan menjelaskan tentang konseptual model. Jadi pertama, user melakukan start, setelah itu user mengaktifkan aplikasinya itu dengan memilih makanan daerah. Lalu user memilih makanan daerah berdasarkan pencarian. Jika user memilih yes, user akan memasukkan barang yang akan dibeli ke keranjang. Setelah itu, user akan melakukan check out barang, melakukan pembayaran, dan user akan mendapatkan konfirmasi pembayaran. Nah, lalu di situ akan terkonfirmasi bahwa barang akan segera dikirimkan. Jadi di tahap ini kondisi target itu sudah tercapai. Selanjutnya terdapat tes analisis, di mana tes analisis yang pertama itu tentang aplikasi membeli makanan daerah, di mana ketika aplikasi ini dibuka, pengguna itu akan melakukan search makanan yang ingin dibeli. Selanjutnya, setelah
ketemu makanan yang ingin dibeli, user akan memilih makanannya lalu memasukkan barang kepada keranjang. Di sini user akan menambahkan jumlah item barang yang akan dibeli. Selanjutnya user akan melakukan checkout barang, di mana di tahap checkout ini user akan memilih metode pembayaran dan juga memilih jasa antar yang akan digunakan. Selanjutnya user akan membayar pesanan yang akan dibuat, lalu setelah pembayaran berhasil, user akan mendapatkan konfirmasi barang yang telah dipesan dan juga dapat melihat tracking atau barang yang akan dikirimkan. Nah, baik, di sini saya ingin mempresentasikan tampilan aplikasi yang telah kami buat. Jadi untuk color palette sendiri, kita memakai 6 warna, ada warna hitam, kuning, oranye, ungu, dan juga putih. Selain itu, font yang kita gunakan ada 3, yaitu Arial, Arial Rounded and Table, dan Bubble Body New Extract. Untuk button saya sendiri, kita menggunakan 2 tampilan, dan ikonnya sendiri kita menggunakan 5 untuk tampilannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mockup aplikasi kami. Yang pertama ada page login. Pada page login ini, user diminta untuk memasukkan username dan password, lalu melakukan login, atau user dapat melakukan login dengan Google. Apabila user belum memiliki akun, maka user dapat melakukan register. Pada page register, user dapat melanjutkan register dengan menggunakan akun Google atau memasukkan informasi seperti username, alamat email, password, dan menulis ulang password lalu melakukan sign in atau register. Selanjutnya, setelah melakukan login dan sign in, maka user akan masuk ke page beranda. Pada page beranda ini ada searching button di sini. Selanjutnya ada topics yang menunjukkan makanan apa yang paling banyak dibeli sekarang. Lalu ada promo lainnya, di sini menunjukkan makanan daerah yang sedang promo. Dan di sini lihat lainnya untuk melihat menu makanan yang lain. Lalu saya di sini akan menjelaskan mengenai mockup pada page pesanan dan page status pesanan. Pada page pesanan saya atau pada keranjang, di sini terdapat pesanan apa saja yang dipesan oleh user. Selanjutnya, pada page status pesanan terdapat informasi status pesanan yang user beli. Selanjutnya, ketika user menekan cart status pada setiap pesanan, akan muncul tracking pesanan yang dipesan oleh user. Bisa next. Baik, saya akan menjelaskan mockup keranjang dan tampilan produk. Jadi di sini sebagai contoh terdapat gambar pai susu Bali. Di sini gambar produknya terpampang dan ada harganya. Lalu setelah itu ada deskripsi produknya dan di bawah itu terdapat pilihan isi dari produknya. Apakah user menginginkan yang isi 10, isi 25 atau isi 50. Nah, terus di bawah itu ada button keranjang dan beli jika user menginginkan pembelian. Setelah itu yang di sebelah kanan akan muncul pesan bahwa berhasil dimasukkan keranjang jika user telah mengklik keranjang yang ada di kiri bawah. Setelah itu di sebelah kanannya lagi, di situ adalah tampilan keranjang di mana pai susu yang tadi sudah dimasukkan ke keranjang muncul di page keranjang. Selanjutnya terdapat halaman profil di mana
terdapat nama dan juga keranjang saya, di mana kalau keranjang saya ini diklik akan mengarah ke halaman keranjang yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Anjar. Lalu pada halaman ini terdapat informasi saya yang berisi nama pengguna, alamat email, dan juga password yang dapat diubah kapan saja sesuai keinginan user. Selanjutnya, yang di sebelah kanan terdapat halaman checkout, di mana di halaman ini terdapat nama pemesan dan juga alamat yang akan digunakan untuk mengirim barang. Lalu di bawahnya terdapat produk yang yang ingin dipesan, lalu jumlahnya, dan juga total pesanan yang telah dibuat atau total pesanan dari jumlah produk yang telah dimasukkan. Lalu terdapat metode pembayaran, di mana user dapat memilih metode pembayaran seperti dompet digital, membayar lewat minimarket, ataupun transfer bank. Lalu di paling bawah terdapat total pembayaran, di mana total pembayaran ini hasil penjumlahan dari total pesanan dan juga biaya yang digunakan untuk jasa pengiriman. Lalu di paling bawah terdapat button checkout. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan pesan error yang akan ditampilkan aplikasi jika sekiranya user masih ada melakukan kesalahan. Pada page checkout, jika user ada kesalahan dalam melakukan metode pembayaran, maka aplikasi akan menampilkan pesan maaf metode pembayaran yang Anda pilih tidak ada. Sedangkan pada page login, jika user melakukan kesalahan, maka aplikasi akan menampilkan pesan password atau username yang dimasukkan salah. Silahkan masukkan username atau password kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema navigasi. Di sini, setelah melakukan login dan register, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Apabila diklik salah satu menu makanannya, maka akan muncul ke halaman produk. Apabila produk dimasukkan ke keranjang, maka akan masuk ke page keranjang. Dan apabila notifikasi berhasil dimasukkan keranjang diklik, maka akan mengarah ke page keranjang. Selanjutnya, apabila button checkout ditekan, maka akan mengarah ke page checkout. Selanjutnya, apabila diklik button pesanan ini akan menunjukkan pesanan apa saja yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada page notifikasi terdiri tentang status pesanan. Selanjutnya, apabila diklik profile, button profile akan muncul ke page profile. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.